Pemirsa, bersiaplah. Dunia balap motor kembali dibuat gempar, bukan karena ban pecah atau sirkuit banjir es krim, tapi karena seorang bocah dari Gunung Kidul bernama Veda Ega Pratama berhasil menggebrak ajang Red Bull MotoGP Rookies Cup. Di tengah sorotan Eropa yang biasanya alergi nasi uduk, Veda justru tampil seperti motor disiram cabai rawit, ngebut, dan pedas. Dan yang bikin netizen makin nyinyir, pabrikan KTM tampak makin manuver ke kiri kanan seperti lagi cari diskonan bensin. Mereka digosipkan bakal menikung pembalap-pembalap muda lain untuk mengamankan Veda. Waduh, kalau benar, ini bukan sekedar strategi. Ini sudah masuk kategori modus tingkat dewa. Siapa sangka, bocah yang dulu katanya sering balapan sama ayam kampung, kini jadi bahan perbincangan pedok dunia. Veda lahir 23 November 2008, bukan cuma berhasil juara Asia Talent Cup 2023, tapi juga jadi rider Indonesia pertama yang bisa nyolong perhatian di Red Bull Rookies Cup. Biasanya kita bangga kalau bisa masuk FYP TikTok, ini anak malah masuk FYP-nya KTM. Dengan latar keluarga pembalap dan semangat gaspol sejak dini, Veda bikin semua orang mikir dua kali sebelum ngatain anak kecil cuma bisa main Mobile Legends. Ternyata bisa juga main Motor Legends. Tahun 2024 jadi saksi awal mula Veda berantem manja dengan motor KTM-nya. Transisi dari Honda NSF 250R ke KTM bukan sekedar ganti merek, tapi kayak ganti nasi padang ke salad, perlu adaptasi ekstra. 2 kali crash di Jerez membuat netizen nyinyir mulai buka jasa dukun pelat motor, tapi Veda malah makin kuat. Bukannya ciut, dia malah belajar setiap lekukan sirkuit seperti belajar plot sinetron Ikatan Cinta, penuh drama dan tikungan. KTM pun mulai melirik serius. Mungkin mereka sadar, ini bocah nggak butuh GPS, dia udah tahu jalan menuju podium. Ketika pembalap lain sibuk cari grip, Veda malah cari alasan buat naik podium 2 kali di Mugello. Race 1 dan Race 2 langsung disikat. Masyarakat Indonesia sampai heran, ini bocah minum susu apa sih? Atau mungkin makannya nasi goreng sambal setan tiap pagi? Kemenangan ini jadi sinyal keras buat pesaingnya. Jangan remehkan anak Indonesia, apalagi yang doyan tikungan. Bahkan kru pedok sampai salfok sama selebrasi Veda. Katanya mirip kombinasi Marquez dan anak pramuka yang habis lomba PBB. Nggak heran, sejak saat itu tagar hashtag Veda on Fire trending bukan cuma di Medsos, tapi juga di kepala para rivalnya. Kalau ada pembalap yang bisa bikin Sachsenring kayak halaman rumahnya sendiri, yaitu Veda. Di race 2, dia tampil santuy tapi ngacir. Posisi lawan, ya gitu deh, kayak ketinggalan shuttle bus. Fans sampai bilang, ini bocah bukan bawa motor, tapi bawa roket mini. Bahkan KTM disebut-sebut langsung mengorder tambahan helm cadangan. Takut kepala Veda makin besar karena dipuji terus. Tapi di balik semua itu, kemenangan ini membuktikan kalau progresnya bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras plus sedikit sambal rawit buat semangat. Race terakhir di Misano jadi ajang uji mental. Start dari P2, finish ke-4, lalu dihukum penalti 3 detik hingga turun ke P5. Waduh, kalau netizen Indonesia yang kena sih udah bikin thread curhat di X panjangnya 12 story. Tapi Veda diam aja, senyum terus tetap amankan posisi runner-up musim ini. Apa yang bikin lucu? Rivalnya Brian Uriarte malah zonk karena crash dan gak dapat poin. Kadang balapan itu bukan siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan diselingkuhi nasib. Dan Veda, dia kayak pacar yang tetap setia sama target meski ditikung penalti. Ngomongin Brian Uriarte, si rival abadi yang lebih banyak drama daripada sinetron stripping. Tahun 2026, dia resmi naik ke Moto3 bareng KTM. Banyak yang bilang, wah berarti Veda bakal nyusul dong. Sabar dulu, KTM kayaknya lagi main catur pakai strategi, gak buru-buru tapi jelek. Bisa jadi Veda dipoles dulu biar matang, bukan cuma secara teknik tapi juga branding. Biar nanti naik kelas bukan sekedar numpang lewat, tapi langsung nyalip senior kayak ninja di malam hari. Kalau soal potensi, sudah jelas. Tapi yang lebih penting, KTM mau naikkan atau mau bikin fans Veda baper dulu?
Pertanyaan yang bikin netizen gatal, apakah KTM sedang menikung pembalap lain atau justru publik? Strategi mereka diam-diam tapi ngasih sinyal kuat. Mereka lagi ngegasin program pembinaan muda. Tapi lucunya, pembalap seperti Veda yang performa naik turun tapi tetap konsisten di atas malah kayak main Tinder. Ditaksir banyak pabrikan tapi belum di-match sama satupun. Mungkin KTM lagi cari momen pas buat launching Veda. Siapa tahu sambil nunggu TikTok-nya viral dulu. Balapan mungkin soal kecepatan, tapi buat Veda ini juga soal representasi. Anak Gunung Kidul ini bikin banyak orang Indonesia merasa punya wakil sejati di sirkuit Eropa. Dari sate kelatak ke slipstream, bahkan netizen ada yang bilang Veda itu seperti gabungan Rossi, Marquez, dan Dylan, bikin deg-degan tapi selalu bikin rindu podium. Jadi bukan cuma bikin bangga, Veda juga bukti kalau dari tempat terpencil bisa hadir kejutan global. KTM harus hati-hati, jangan sampai negara lain duluan yang nyomot. Akhirnya kita sampai di pertanyaan pamungkas. Setelah semua drama, kecepatan, penalti, dan kemenangan, apakah Veda akan ngebut ke Moto3 atau harus ngerem dulu biar nggak overheat? Fans tentu maunya secepat mungkin, tapi dunia balap itu seperti masak mie instan. Kalau belum 3 menit, jangan diangkat. Veda sudah buktikan dia siap, tinggal KTM-nya nih, mau gaspol atau masih nunggu sinyal dari dukun YouTube?